Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat tani dimanapun berada, jumpa lagi di channel saya Mansur Talas, channel yang selalu memberikan edukasi sharing tentang tanaman talas. Teman-teman dimanapun berada, hari ini saya berada di kebun yang sering saya review di Desa Gerengpalai, Kabupaten Tasikmalaya, dan alhamdulillah ini sudah usia 3 bulan lebih teman-teman. Dan hari ini saya akan membuat video bagaimana supaya talas ini tetap sehat pasca pengambilan bibit. Jadi yang akan saya bahas adalah bagaimana perawatan talas setelah bibitnya diambil. Dan kebetulan di kebun ini kemarin kita sudah panen bibit. Alhamdulillah ini masih banyak anakannya teman-teman. Ini kita tanam sekitar 400 pohon dan alhamdulillah bibit yang sudah terjual sudah lebih dari 2000 pohon teman-teman. Dan kita lihat bagaimana situasi dan kondisi tanaman talas ini setelah pengambilan bibit dan bagaimana cara perawatannya supaya talas ini tetap sehat dan nanti kita bisa memanen bibit lagi teman-teman. Ikuti terus videonya sampai akhir dan jangan lupa sebelum melanjutkan video, nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemajuan teman-teman. Inilah kondisi kebun yang sudah diambil anakannya teman-teman, dan itu masih banyak bekas-bekas potongan anakan, dan ini sengaja teman-teman tidak dibersihkan karena supaya si potongan anakan ini supaya menjadi kompos untuk tanaman indukan talasnya teman-teman. Dan lihat ini anakannya sudah diminimalisir dan sudah diambil beberapa. Nah, teman-teman seperti ini teman-teman kondisinya kebun yang sudah diambil anakannya. Nah, untuk tipsnya teman-teman, ketika kita mengambil anak talas ini, ambillah bibit yang sudah usia tanam atau sudah layak tanam. Nah, itu ukuran minimal sebesar jempol kaki teman-teman. Dan anakan yang kecil seperti ini teman-teman, ya, yang kecil seperti ini tidak usah diambil dulu karena kita menunggu anakan ini besar dan layak tanam. Nah, patokannya kalau sudah ada 4 daun teman-teman, itu bisa ditanam dan bisa dibudidayakan lagi. Karena di sini anakannya yang kecil-kecil masih disimpan dan belum diambil, ini supaya nantinya kita terus continue mempunyai bibit untuk dijual atau untuk dibudidayakan lagi teman-teman. Nah, apakah bibit ini lebih baik dibudidayakan atau dijual teman-teman? Nah, itu kondisional teman-teman ya, kondisional bagaimana kebutuhan teman-teman sekalian. Kalau misalkan teman-teman ingin ada tambahan untuk biaya perawatan, ya usahakan dijual teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak bisa menjual atau kesulitan menjual, teman-teman jangan khawatir karena talas ini bisa dibudidayakan lagi dan keuntungannya nanti teman-teman mempunyai populasi tanaman talas yang banyak teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, apa sih keuntungannya dan kenapa anakan itu harus diambil, bibit harus diambil? Begini teman-teman, jadi umbi talas ini, pohon talas ini sekitar usia 3 bulan lebih, ini anakannya sudah ada yang layak diambil. Jadi kenapa harus diambil? Karena ketika anakan itu tidak diambil teman-teman dan dia akan semakin tumbuh besar, maka dia akan mengganggu pertumbuhan umbinya. Jadi di umbi itu ada semacam tunas yang tumbuh. Ketika tunas itu membesar, maka si umbi ini akan berbentuknya akan tidak simetris atau tidak lonjong karena terganggu dengan umbi anakan yang nempel di umbi talas itu teman-teman. Makanya untuk usia 3 bulan ke atas ini disarankan pohon talas ini harus dibersihkan dari anakannya. Tapi dengan syarat teman-teman, ketika kita ingin mengambil anakan, kita sudah harus punya planning apakah anakan ini mau dijual atau mau ditanam kembali, supaya ketika kita punya pohon talas sudah usia 3 bulan, kita tidak kebingungan untuk membuang anak talas ini. Pertama, kalau kita ingin membudidayakan lagi atau ingin
menanam lagi. Ketika kita tanam 1 bulan tanam, kita harus sudah membuka lahan untuk anakan tersebut. Kedua, yang kalau kita ingin menjual ya harus dipasarkan. Dari mulai kita tanam kita harus sudah memasarkan bahwa kita menyediakan bibit talas seperti itu, karena supaya tidak mengganggu nanti pertumbuhan induk pohon talas ini. Seperti yang di sini teman-teman, saya pas penanaman talas ini saya sudah diupload, sudah dikasih tahu ke teman-teman bahwa saya menanam talas di sini dan siapa yang membutuhkan bibit bisa pesan. Nah itu, jadi ketika sekarang usia 3 bulan alhamdulillah ada yang pesan dan banyak juga yang pesan, meskipun 100-200 kita layani, karena supaya pohon talas ini bersih dan sehat dan terus akan berkembang. Karena perkembangan umbi talas itu bisa tergantung juga bagaimana kita pintar-pintar membuang anakan. Jadi membuang anakan itu minimal di 3 bulan itu harus bersih teman-teman. Bukan harus bersih semuanya, tapi kita ambil yang sudah layak tanam atau layak jual supaya tidak menggunduk di indukan dan nanti tidak mengganggu pertumbuhan indukannya teman-teman. Nah kemudian teman-teman, pasca pengambilan bibit seperti ini, nah ini tidak usah dibersihkan teman-teman ya, biarin seperti ini, biarkan saja seperti ini, meskipun kelihatannya kurang bersih tapi tidak apa-apa. Ini akan membantu menjaga kelembaban pohon talas dan kebun talas, apalagi kalau sedang musim panas. Ini akan membantu supaya tanah lembab. Dan yang selanjutnya, ini fungsinya kenapa dibiarkan seperti ini teman-teman, karena batang talas ini sifatnya dia gampang busuk dan akan menjadi komposer untuk untuk pohon talas ini. Jadi ini akan menjadi kompos dan nantinya akan membantu kesuburan pohon talas teman-teman. Dibiarkan saja seperti ini. Nah, dan ketika kita mengambil anakan talas ini teman-teman, pas usia 3 bulan itu ya, itu berbarengan dengan pembersihan gulma. Nah sebelah sana itu belum bersih karena masih ada anakan talas yang belum diambil. Jadi teman-teman, ketika usia 3 bulan itu, ketika kita mengambil anakan, usahakan dibarengkan dengan pengambilan gulma supaya tidak capek lagi bekerja. Dan yang paling terpenting teman-teman, ketika anakannya sudah diambil, nah kita langsung langsung kubur lagi pohon talasnya seperti ini ya, langsung diurug supaya kelihatan rapi. Kenapa langsung diurug teman-teman seperti ini? Karena si pohon talas ini ketika banyak anakan, ini pohonnya kuat teman-teman ya, pohonnya kuat karena tertopang dengan anakan. Tetapi ketika anakannya tidak ada, nah ini pohon talas ini dia goyang-goyang dan lebih tidak kuat teman-teman. Jadi tanah dikubur seperti ini, diuruk seperti ini supaya pohon talas ini tidak tumbang teman-teman. Artinya dia akan kuat menahan batang dan daun itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa ketika anakannya sudah diambil dan sudah bersih, jangan lupa diuruk teman-teman, karena supaya rapi lagi seperti ini. Nah ini teman-teman kondisi kebun kemitraan saya di DKM Al Barokah Isfandi, Desa Eureun Palai, Kabupaten Tasikmalaya. Ini populasinya sekitar 400 pohon. Ini jenis Pratama 1, Pratama 2, dan Pratama 3 tersedia di sini. Nah untuk teman-teman sekalian, sahabat-sahabat petani sekalian yang ingin memesan bibit talas, bisa menghubungi nomor yang ada di profil YouTube saya, dan insya Allah kita menyediakan pengiriman ke seluruh Indonesia teman-teman, supaya nantinya populasi talas Pratama ini bisa berkembang di Indonesia dan bisa membantu kesejahteraan para petani. Dan saya juga nanti insya Allah kalau ada waktu saya akan membahas tentang bagaimana cara pemasarannya dan bagaimana supaya petani ini bisa sejahtera dalam
mengembangkan budidaya talas pratama. Mudah-mudahan dengan adanya penanaman pohon talas ini saya bisa membantu kesejahteraan petani di sekitar tetangga saya di kampung saya. Mudah-mudahan bisa termotivasi semuanya. Oke teman-teman, terima kasih dan alhamdulillah videonya sudah saya tayangkan. Dan hari ini saya sudah berada di kebun talas dan mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk semua rekan-rekan saya, khususnya para petani di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.